Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudaraku, puasa yang kuingini kata Tuhan bukanlah puasa celebration, bukan puasa yang kita drama sehingga kita menjadi Kristen yang hebat, Kristen yang luar biasa, yang kualitasnya lebih tinggi daripada gereja yang lain. Tapi Tuhan ingin mencari sampai ke dapur. Tuhan ingin memeriksa produksi ini sampai kepada pabrikmu. Bagaimana engkau rekayasa ini di dalam pabrik? Apakah engkau mempunyai mesin-mesin yang baik? Apakah engkau mempunyai kualitas-kualitas yang baik untuk semua produk yang kau sedang hasilkan ini? Artinya sepertinya Yesus atau Tuhan itu menjadi pembeli yang sangat nyelimak, pembeli yang sangat rewel, memeriksa semua isi dari obat itu terbuat dari apa, dampak yang dihasilkan kalau engkau minum obat itu. Saudaraku yang dia bukan pembeli iklan, saudaraku. Dia tidak pernah ditipu oleh iklan, dia tidak pernah ditipu oleh drama, dia tidak pernah ditipu oleh acting. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, dia ingin lebih jauh melihat apa yang kau lakukan itu. Dia menginginkan memeriksa hal-hal yang praktikal yang kau lakukan dalam hidup, hal yang praktikal yang dikembangkan, diangkat ke permukaan oleh gereja itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia berkata, bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekelaliman. Karena puasamu jalan terus, tapi sifat kelalimanmu jalan terus. Ada sebuah negara yang dasarkan kepada kekristenan. Hampir 100% mereka adalah Kristen. Tetapi ketika mereka dalam gereja, maka kekristenan itu nyata betul. Kita sebagai hamba Tuhan pun bangga melihat ada negara yang 100% Kristen dan memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Allah. Tapi ketika mereka keluar daripada gereja itu, mereka menganut suatu sistem yang bertolak belakang dengan keinginan Allah. Karena mereka menganut apartheidisme. Mereka menjunjung tinggi rasisme. Ada 3 macam warga negara di sana. 1 warga negara Barat, Inggris, Belanda, dan kulit putih. 2 warga negara Asia, dan 3 warga negara Negro atau Afrika. 3 ini tidak boleh mempunyai satu kesamaan. Dan tidak boleh satu restoran. Restoran Negro lain, restoran Asia lain, restoran orang Barat lain. Tapi 3-tiganya masuk di dalam selebrasi ibadah yang baik, yang luar biasa. Tapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, puasa mereka ini seperti firman Tuhan katakan tadi, engkau tetap saja menyuruh-nyuruh, memaksa-maksa buruh-buruhmu bekerja, sementara engkau tidak bekerja karena engkau puasa. Kau berhenti dari seluruh pekerjaan. Sebagai orang Israel, kau berhenti untuk berpuasa. Tetapi pekerjaanmu tetap dilaksanakan oleh buruh-buruhmu. Artinya puasa mereka tidak menghentikan mereka bernafsu kepada uang itu. Tidak menghentikan ketamakan mereka kepada uang itu. Ibadah jalan terus, ketamakan jalan terus. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Tuhan ingin mengkoreksi gereja. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita berusaha untuk disempurnakan oleh Tuhan. Kita mau disempurnakan oleh Allah. Artinya saudaraku, saya tidak katakan saya sempurna. Saya pun tidak akan pernah mengatakan saudara sempurna. But what we can do in this life, you have an effort to do such thing practically in your own life. Bagaimana kita berkhotbah tentang kasih dari Kristus di kayu salib, sementara kita membenci saudara-saudara kita. Sementara kita mempunyai kelaliman yang tersembunyi. Saya tidak suka lihat itu pendeta. Kalau bisa kita pecat saja, selesai persoalan. Setinggi itulah nilai pendetaan kita. Pendeta Okto pernah mengatakan kepada saya tentang seseorang. Dia berkata, aku sangat tidak suka melihat orang itu. Sifat-sifatnya lain sebagai sifat. Saya bilang kita berdoa dan kita berikan ruang dan waktu Tuhan bagi dia. Lakukan yang baik pada dia. Firman Tuhan katakan kita hendak menghukum dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, kita mau hukum dia. Kita mau buat dia tidak bisa tidur. Kita membuat dia terus gelisah dalam hidupnya. Kita membuat dia menjadi terdakwa yang harus mengerti bahwa dia sedang bersalah. Dunia akan membuat hal yang negatif kepada dia. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak. No way.
the believer do the harm thing to the friend. Firman Tuhan katakan, taruh bara api ke kepalanya itu. Taruh bara api ke kepalanya itu. Kalau ditaruh bara api ke kepalamu, maka itu akan membakar kepalamu. Dan kau tidak akan pernah bisa tidur. Kau tidak akan pernah bisa nyenyak. Kau tidak akan pernah bisa aman. Karena engkau akan digelisahkan bara api itu terus. Dan firman Tuhan katakan, bara api itu adalah berbuat yang baik pada musuh kita. Pada orang yang membenci kita. Itulah ajaran Yesus kepadaku. Itulah ajaran Tuhan yang menyelamatkan itu. Karena Allah itu adalah Allah penyelamat. Pembebasan. Pembebasan dari laliman. Dua yang dikatakan di sini, melepaskan tali-tali kuk. Saudara, Allah itu adalah pembebas. The Savior. Dia pembebas. Oleh karena itu saya selalu bebas. Saya tidak pernah takut dibenci oleh orang lain. Saya tidak pernah takut menjadi sasaran orang lain. Saya tidak pernah khawatir diapakan oleh orang lain. Saya punya sistem dalam hidup saya. 45 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah satu kali pun saya berusaha untuk membenci orang lain. Marah pernah. Yesus saja marah kok. Ketika dia buat kocar kacir semua orang yang jualan di bait suci itu. Kata orang itu bukan marah. Saya katakan itu masalah psikologis. Sudena sa meja ipatunggalikon. Aka biru-biru iu isi pake. Dakola soni dope. Sistematis dope bain mana. Ibu imana tali. Ilibasi mana sudine sini. Sona siar pehuida. Ubai soni Tuhamu. Tapi Yesus melakukan itu. Tapi dia tidak membenci orang lain. Dia hanya memberikan koreksi yang sangat keras. Hamba Tuhan bisa memberikan koreksi. Tetapi tidak didasarkan kepada dendam. Tidak didasarkan kepada kelaliman. Tidak didasarkan kepada kuk perhambaan. Tidak didasarkan kepada kuk rasisme yang tersembunyi. The hidden racism. Hidden racism. Rasisme yang tersembunyi. Rasisme rohani. Saya melihat dengan mata kepala saya itu. Bagaimana salah satu suku bangsa merasa dia lebih tinggi dari suku bangsa yang lain. Bagaimana pula inferioritas dari suku bangsa yang lain. Melihat suku bangsa yang lain. Orang Batak berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi pendeta besar untuk suku-suku yang lain. Karena they hidden inferiority because he faced the hidden racism from the other people. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Gereja ini akan kita bawa pada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada kebenaran firman Tuhan yang kau pikirkan sendiri. Karena the Bible is based on the holistic. Tidak ada satu ayat dalam Alkitab itu pun yang independen. Berdiri sendiri. It is interconnected with the other verses. All over the Bible itself. Gak bisa engkau membangun sebuah doktrin. Oleh karena satu ayat di dalam Alkitab itu. Kau cabut satu ayat, kau buat doktrin dari situ. Cabut satu ayat, kau buat doktrin di situ. Dia pikir Tuhan sudah senang karena Tuhan sudah dibela. Ibadahnya diteruskan, selebrasinya diteruskan. Tapi Tuhan berkata, it's not based on the truth. Every congregational activity based not into the truth is not a worship. Tidak, saudaraku yang kekasih Tuhan. Setiap penyembahan yang dilakukan tidak didasarkan kepada kebenaran, itu bukan penyembahan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, saatnya engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Apakah kebenaran? Kebenaran adalah holistik. Sebuah kebenaran dari firman itu sendiri. Bukan kebenaran yang kau labelkan menjadi kebenaran. But it's not really the truth itself.